Level 3 adalah yang saya sebut dengan level godlike. Level godlike adalah di mana seorang pria tidak lagi mengejar wanita, dia hanya sibuk dengan kegiatannya sendiri, dia hanya sibuk dengan kesenangannya sendiri, seperti bermain video game, jalan-jalan, ya, bersenang-senang dengan teman-temannya, main bola, main biliar, atau apapun itu yang dia sukai. Dan wanita datang dengan sendirinya, wanita secara alami tertarik dengan sang pria. Itulah fase godlike. Oke, kamu duduk di kafe, ya, kamu jalan-jalan ke mall, wanita akan datang kepada kamu, minta nomor handphone kamu, atau kamu bicara dengan teman wanita kamu membawa teman-teman wanitanya untuk dikenalkan dengan kamu, atau kamu sedang browsing-browsing Facebook atau Twitter atau main-main Facebook Twitter, tiba-tiba ada wanita cantik yang menyapa kamu dan ingin berkenalan dengan kamu dan ingin menjadi pacar kamu. Itu adalah fase godlike. Dan wanita yang akan mempelajari 1 juta cara untuk memenangkan kamu dan untuk mengejar kamu, bukan kamu yang mempelajari 1 juta cara untuk memenangkan hati wanita. Oke, jadi jelas, fase godlike adalah fase seperti itu. Itulah keindahan dan kenikmatan jika seorang pria dapat menjadi di level godlike dan dikejar wanita. Pada saat kita dikejar wanita, kita tidak perlu khawatir lagi untuk kehilangan mereka. Dan pada saat kita kehilangan mereka, kita selalu mendapatkan yang baru yang lebih baik. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya teman-teman agar dapat menjadi godlike, di mana teman-teman tidak perlu lagi mengejar wanita, sedangkan wanita yang mengejar kamu. Bagaimana caranya? Baik, saya akan jelaskan secara singkat, padat, to the point, dan sederhana agar teman-teman dapat mengerti dalam waktu singkat, dalam waktu cepat, dan mengaplikasikan ini dan mendapatkan hasil. Oke? Oke, baik, kita mulai. Jika kamu ingin menjadi seseorang di fase godlike, kamu harus mempercayai hal-hal aneh. Saya ulangi, jika kamu ingin menjadi seseorang di fase godlike, kamu harus percaya hal-hal aneh. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang godlike pun, dengan melihat atau mempercayai ada yang namanya godlike, itu pun merupakan salah satu hal aneh untuk kamu, bukan? Dulu saya berpikir ini terlalu aneh, mana ada orang seperti itu. Tapi saya harus percaya terlebih dahulu. Oke, seperti di seminar saya katakan, percaya dulu baru terjadi. Oleh karena itu, jika kamu ingin menjadi seseorang di fase godlike, kamu harus mempercayai hal-hal aneh. Dan saya akan memberikan banyak hal aneh kepada kamu. Nah, apa sisi gelapnya? Pada saat kamu sudah menjadi godlike, seseorang yang kemana-mana selalu dikerubungi tanda kutip wanita cantik, oke, kamu akan memiliki banyak wanita yang menyukai kamu. Kamu akan tidak memiliki banyak waktu lagi. Kenapa? Karena kamu akan di SMS, di telepon, diajak jalan, diajak beraktivitas dengan banyak wanita. Jam 3 pagi kamu ditelepon, wanita mau curhat. Jadi siap-siap saja. Kamu tidak punya waktu saking banyaknya wanita yang menuntut kamu untuk bersama mereka. Dan akan ada beberapa drama yang terjadi, misalkan satu wanita cemburu dengan yang lain, hal-hal seperti itulah. Ya, rata-rata wanita akan ingin menjadi pacar kamu saja. Pada saat kamu bilang, kita jadi teman saja, mereka sulit untuk menerima itu. Ya, ada beberapa yang akan mau jadi teman kamu, tapi rata-rata mereka akan sedih dan tidak dapat menerima kenyataan, dan mereka pergi. Mereka menghilang. Jadi siap-siap saja. Kalau kamu ingin menjadi godlike, siap-siaplah untuk merasakan perubahan yang begitu cepat. Atau saya sebut dengan rapid changes. Bersiap-siaplah memiliki teman-teman yang cepat berubah. Jadi dengan kata lain, kamu akan kehilangan banyak teman-teman. Oke, kehilangan banyak teman-teman dan mendapatkan teman-teman baru lagi. Itu dalam jangka waktu yang cepat. Hilang teman, dapat baru, hilang teman, dapat baru, hilang teman, dapat baru. Bersiaplah kehilangan uang. Banyak kehilangan uang dan tiba-tiba dapat lagi lebih banyak.
hilang lagi, dapat lagi lebih baik kan. Bersiaplah berpindah-pindah tempat. Misalnya dari kamu biasanya dari rumah kamu, terus kamu sering-sering keluar, terus kamu akhirnya pindah ke satu tempat kos, akhirnya kamu pindah ke apartemen. Jadi perubahan itu begitu cepat dan drastis akan datang kepada kamu. Namun perubahan yang datang kepada kamu adalah perubahan yang baik. Perkembangannya dan perubahannya sangat cepat terjadi. Oke? Jadi misalnya kamu punya teman-teman, karena level kamu sudah meningkat, naik, maka kamu dan teman-teman ini tentu tidak akan cocok lagi. Pandangan kamu akan berbeda, dan teman-teman ini akan menuntut kamu untuk menjadi sama seperti mereka. Dan kamu pasti menolak itu kan, karena kamu level kamu sudah lebih udah beda dengan mereka, aktivitas kamu beda, cara berpikir beda, dan mereka akan pergi, dan teman-teman yang baru akan datang. Dan kamu naik level lagi, pergi lagi, teman-teman baru akan datang. Seperti itu. Jarang sekali teman-teman yang dapat sama-sama berkembang dan berubah cepat seperti kamu. Ya walaupun ada. Namun orang seperti itu hanya beberapa. Karena memang perubahan yang cepat terjadi itu hanya untuk orang-orang yang ekstra pintar dan ekstra ingin cepat naik level seperti itu. Rata-rata orang bertipe settle. Oke? Jadi itu yang harus kamu perhatikan. Satu, kamu harus percaya hal-hal aneh. Jika kamu kesulitan mempercayai hal-hal aneh, lebih baik jangan jadi godlike. Kedua, kamu harus tahan dengan prosesnya. Karena prosesnya sangat sederhana. Namun kadang sulit untuk kamu jalani. Tidak sulit juga, namun karena berhadapan dengan hal-hal aneh dan menuntut disiplin, mungkin agak sulit. Saya tidak tahu. Kita mulai untuk masuk ke dalam fase godlike. Basis atau dasar atau fundamental yang saya gunakan untuk menjelaskan fase godlike ini adalah power versus force. Jadi power adalah kekuatan versus force atau paksaan. Oke, kekuatan versus paksaan. Jadi contohnya kekuatan itu adalah kekuatan itu sesuatu yang semua orang cari dan semua orang ingin kekuatan dan semua orang akan datang pada saat ada sumber kekuatan. Oke, dengan kata lain kalau kamu punya kekuatan, kamu hanya sibuk melakukan hal yang kamu ingin lakukan sendiri dan semuanya akan datang kepada kamu. Entah itu wanita, entah itu uang, entah itu apapun yang kamu inginkan. Kamu sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri, semuanya datang kepada kamu. Force atau paksaan di mana kamu memaksakan kehendak. Semuanya tidak datang kepada kamu. Kamu datang mencari-cari hal yang kamu inginkan, baik itu wanita, uang, apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu inginkan, kamu mencari-cari dan memaksakan untuk mendapatkan hal tersebut. Itu force, ya. Jadi power, kamu diam dan semua datang kepada kamu. Force, kamu aktif mencari-cari semua yang kamu inginkan dan memaksa agar kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan tersebut. Saya berikan satu analogi. Bumi memiliki power atau kekuatan. Apa itu? Terletak di tengah-tengah bumi, di mana bumi melakukan kegiatannya sendiri, yaitu ada dua kekuatan dalam perut bumi yang saling menggesek, dan itu menjadi gravitasi. Dan gravitasi ini adalah satu kekuatan yang menarik orang ke perut bumi. Dengan kata lain, kalau kamu jatuh, kamu pasti ke bawah, lebih dekat ke perut bumi. Gravitasi itu menarik semuanya datang, dan bumi tersebut tidak mencari-cari mencari-cari apapun untuk dia tarik. Dia hanya melakukan kegiatannya sendiri dan semuanya datang kepada dia, jatuh ke tengah-tengah perut bumi karena tertarik gravitasi. Saking kuatnya gravitasi ini, tidak hanya benda-benda jatuh ke bawah, melainkan juga gravitasi dapat membuat bulan memiliki orbitnya sendiri mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi karena gravitasi.
Oke. Nah, lalu apalagi yang lebih powerful, yang punya power lebih besar dari bumi? Matahari. Matahari memiliki daya tarik juga atau gravitasi yang membuat 9 planet mengelilingi matahari. Okay. Matahari tidak jalan-jalan mencari-cari planet, tapi planet yang mengelilingi matahari. Matahari hanya diam di tempatnya dan melakukan hal apa yang dia ingin lakukan saja. Gitu. Jadi jika kamu punya power, kamu hanya melakukan hal-hal yang kamu ingin lakukan saja. Misalnya main video games, mengejar passion kamu, melakukan bisnis yang kamu ingin lakukan, apapun yang kamu inginkan, passion kamu lakukan, dan wanita akan datang dengan sendirinya. Seperti itu, tanpa harus kamu bekerja keras. Bukan berarti kamu hanya diam, tidak melakukan apa-apa. Kamu diam, melakukan apa yang kamu ingin lakukan saja, tanpa mengejar tanpa mengejar wanita. Dan satu contoh untuk force atau paksaan adalah bencana alam. Kamu bisa lihat bencana alam adalah satu kekuatan juga, satu bentuk kekuatan. Namun kekuatan yang destruktif atau menghancurkan. Karena dia mencari-cari mangsa, mencari-cari korban. Dia tidak diam melakukan hal yang dia ingin lakukan. Dia mencari-cari dan memaksa semua yang ada di depan dia untuk ikut dengan apa yang dia inginkan. Dan itu menyebabkan kehancuran. Contohnya tsunami, tornado, hujan badai, semua itu adalah bentuk dari force atau paksaan. Jadi sangat jelas di sini. Kalau kamu punya power, semua datang kepada kamu. Kalau kamu memaksakan kehendak atau force, kamu akan seperti tsunami yang datang sana sini dan menghancurkan, menciptakan chaos atau kehancuran sana sini. Nah, mengejar wanita adalah satu bentuk dari force. Okay. Mengejar wanita adalah satu bentuk dari force. Jadi kamu mengejar, kamu memaksakan kehendak kamu untuk mendapatkan wanita tersebut dengan 1 juta teknik. Itu force. Namun jika kamu punya power, kamu tidak mengejar wanita, kamu diam, kamu dikejar wanita yang akan datang kepada kamu. Itu force. Dan pada saat itu power. Dan pada saat kamu punya power, ingat, kamu punya power, kamu punya kendali. Selalu seperti itu. Kamu punya power, kamu punya kendali. Dengan kata lain apa? Jika kamu dikejar wanita, kamu tidak akan khawatir dia akan pergi. Kamu tidak akan khawatir dia nanti selingkuh. Kamu tidak akan khawatir ini itu. Kenapa? Karena dia yang mengejar kamu. Dia juga yang akan berusaha mempertahankan cintanya kepada kamu. Pada saat kamu dapat dia yang akan menjaga relationship-nya. Dia akan menjaga ikatan kamu dengan dia. Kamu tidak perlu lagi pusing dengan hal-hal yang membuat kamu pusing. Dialah yang akan mempelajari 1 juta cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kamu. Karena kamu punya power. Layaknya handphone, fitur yang paling canggih di handphone adalah baterainya. Karena apapun fitur canggih dalam handphone tersebut tidak akan berguna jika baterainya habis. Dan pada saat baterai habis, apakah kamu mencari-cari colokan listrik? Atau colokan listrik yang mencari-cari kamu? Tentu saja kamu yang mencari colokan listrik. Kenapa? Karena colokan listrik adalah power. Kamu butuh power. Kamu mencari power. Jadi jika kamu punya power, wanita akan mencari kamu. Wanita akan datang kepada kamu. Dan kamu selalu di posisi yang menang. Seperti itu. Dan andaikan kamu dapat wanita dan putus, itu juga karena keputusan kamu. Itu juga karena apa yang kamu inginkan, itu juga karena pilihan kamu. Jadi dengan kata lain, kamu yang memutuskan dan dia yang memutuskan kamu. Seperti itu. Sedangkan pada saat kamu menggunakan force atau mengejar wanita, kamu akan menghadapi penolakan karena kamu akan memaksa. Kamu pasti tahu rasanya dipaksa, bukan? Sangat tidak enak dan kamu ingin pergi dari orang tersebut. Jadi jika kamu menggunakan force atau mengejar wanita atau memaksa, dia akan pergi. Dan andaikan kamu dapat wanita pun menggunakan force atau cara mengejar, yang memegang kontrol adalah sang wanita. Dia yang akan mengendalikan hidup dan emosi kamu. Kamu akan khawatir terus dia akan pergi, kamu akan khawatir dia selingkuh, kamu akan khawatir dia cuek.
Dan kamu akan mempelajari 1001 macam cara untuk mendapatkan dan mempertahankan dia. Kamu di posisi yang lemah pada saat kamu menggunakan force atau mengejar wanita. Seperti itu. Jadi sangat jelas sekali saya jelaskan di sini apa bedanya power versus force. Dan saya akan membacakan beberapa list perbedaan antara pria yang punya power dan pria yang menggunakan force. Oke? Jadi pria yang punya power selalu in control. Memiliki kontrol, memiliki kendali. Pria yang menggunakan force akan selalu dikendalikan. Akan selalu khawatir. Dapat tidak ya? Menurut dia saya bagus apa tidak ya? Gimana ya supaya dia tidak cuek? Gimana ya supaya dia setia sama saya? Pria yang menggunakan force akan selalu khawatir dan dikontrol. Pria yang punya power selalu feel good atau selalu merasa baik-baik saja dengan keputusannya. Oke. Selalu merasa menjadi pemenang karena dia in control. Sedangkan pria yang menggunakan force akan selalu merasa seperti orang yang kalah, merasa seperti loser. Apapun yang terjadi dia kalah, Sedangkan yang punya power feel good, merasa dia pemenang karena semua yang dia lakukan berdasarkan keputusannya. Pria yang punya power akan selalu dikejar. Pria yang menggunakan force akan selalu mengejar. Pria yang punya power akan selalu punya pilihan. Dengarkan baik-baik. Pria yang punya power akan selalu mempunyai pilihan. Pria yang menggunakan force akan selalu stuck. Stuck itu berarti tidak punya pilihan, dia mentok. Nah, pilihan di sini banyak bentuknya. Pilihan di sini bisa kamu punya banyak wanita cantik, kamu memilih satu untuk jadi pacar kamu, atau pilihan di sini juga dapat berarti pilihan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Contohnya, jika dia dekat dengan wanita, jika sang wanita sudah tidak cocok dengannya, dia punya pilihan untuk pergi. Dan pada saat dia pergi, dia tidak merasa seperti loser. Dia tidak merasa kehilangan wanita. Karena dia tahu bahwa sang wanita sudah tidak cocok dan masih ada lagi yang cocok dengan dia. Dan dia berani untuk melakukan itu. Dia punya pilihan untuk apapun. Dia punya pilihan untuk mengendalikan hidupnya. Nah, seseorang yang menggunakan force, dia tidak punya pilihan. Dia merasa tidak cocok dengan wanita ini, tapi sayang kalau misalnya dilepaskan atau diputuskan, karena saya sudah mengejar dia selama 10 tahun. Dia tidak punya pilihan untuk dapat melakukan apa yang dia inginkan, untuk melangkah pergi. Dia tidak punya pilihan, sedangkan wanita yang punya pilihan. Oh, pria ini sangat membosankan, baiklah saya pergi. Dan pada saat wanita pergi, sang pria yang menggunakan force akan frustrasi. Akan stres, karena dia merasa seperti loser. Seperti itu. Jadi, pria yang punya power selalu punya pilihan. Pria yang menggunakan force selalu mentok atau stuck. Satu lagi hal paling penting adalah pria yang punya power selalu memberi. Selalu memberi. Pria yang menggunakan force selalu ingin mendapatkan. Ya. Jadi, bayangkan matahari. Matahari powerful sekali. Lebih powerful dari 9 planet yang mengelilingi dia. Matahari tidak pernah meminta apapun, dia hanya memberikan cahayanya. Dan memberikan cahayanya pun adil. Dia tidak hitung-hitungan. Pokoknya ini cahaya saya. Semua di bumi mendapatkan cahaya yang sama, di planet-planet lain juga mendapatkan cahaya yang lebih kurang karena memang jaraknya jauh. Tapi jika diukur dari planet bumi, semua manusia mendapatkan cahaya yang sama dari planet bumi. Dan mungkin contoh lain lagi, udara. Udara itu semua manusia memiliki udara yang sama. Maksudnya mereka bisa bernapas gitu tanpa meminta kembali. Lalu waktu semua orang sama 24 jam. Waktu memberikan tidak meminta kembali. Seperti itu. Sedangkan kalau pria yang menggunakan force, dia ingin mendapatkan. Jadi menyedot semuanya untuk dirinya sendiri. Contoh spesifiknya atau contoh konkretnya adalah
Pria yang punya power tidak peduli mendapatkan wanita, tidak peduli mendapatkan cintanya wanita. Yang dia lakukan adalah dia memberikan cintanya kepada siapapun tanpa mau mendapatkan cinta kembali. Dia buka pintu jika ada orang yang ingin memberikan cintanya kepada dia, silakan saja. Tapi dia tidak berusaha mendapatkan cinta siapapun. Dia tidak peduli karena dia sudah merasa bahwa dirinya punya power, dia punya pilihan. Dia tidak akan menyembah wanita demi mendapatkan cintanya. Sedangkan orang yang menggunakan force, dia akan berusaha mendapatkan hati sang wanita, berusaha mendapatkan cintanya sang wanita, bahkan sampai memaksa. Itu adalah faktor kelemahan, karena jika kamu melakukan itu, kamu jadi buntut. Sedangkan jika kamu punya power, kamu memberi, kamu jadi kepala. Seperti itu. Jadi orang yang punya power selalu memberi. Orang yang force, memaksa, selalu ingin mendapatkan. Orang yang punya power bagaikan orang kaya yang memberikan uang kepada banyak orang. Sedangkan orang yang force bagaikan orang miskin, peminta-minta, yang meminta-minta di jalanan dan memaksa Anda untuk memberikan uang sama dia. Seperti itu contohnya. Jadi orang yang punya power akan give, memberi, makanya semua orang suka sama dia. Sedangkan orang yang force akan meminta, makanya semua orang menjauhi dia. Seperti itu, oke? Jadi sangat jelas apa itu power, apa itu force, apa yang dapat mereka buat, dan saya sudah menjelaskan juga pria yang punya power itu seperti apa dan pria yang menggunakan force itu seperti apa. Oke? Jadi yang pria yang powerful itulah yang akan menjadi godlike. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memiliki power atau kekuatan? Bagaimana kita dapat in control, always feel good, dikejar wanita, memiliki banyak pilihan, tidak terlalu banyak kerja keras, kita hanya melakukan apapun yang kita ingin lakukan untuk kesenangan kita sendiri. Bagaimana kita dapat memberi dan tidak meminta-minta dan semuanya dapat datang kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana kita memiliki power? Saya akan menjelaskan 4 konsep terlebih dahulu. Dari 4 konsep ini, kamu akan mendapatkan pengetahuan yang sangat dalam tentang bagaimana caranya memiliki power. Dan pada saat kamu memiliki power, kamu dapat menjadi godlike. Setelah saya menjelaskan 4 konsep, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Oke?